Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Vina dengan NIM 121100149. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan PPKN di Indonesia. Yang pertama itu pada tahun 1946 atau disebut dengan kajian PPKN, Key Physics Education, pada kurikulum pada tahun ini, termasuk kurikulum yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka. Pada kurikulum ini, yang pertama belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Di dalam kurikulum ini terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Kurikulum ini menjadi cikal bakal mata pelajaran pengetahuan umum. Yang kedua, pada tahun 1947 atau disebut dengan Retajana Pelajaran. Kurikulum yang berjalan pada tahun ini, perubahan pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional, sedangkan asasnya pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat ini dikenal dengan sebuah Retajana Pelajaran yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu satu, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajarannya. Selanjutnya pada tahun 1952 atau Retajana Pelajaran Terurai. Retajana Pelajaran Terurai di Indonesia mengalami penyempurnaan dan kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Retajana Pelajaran. Pada Retajana Pelajaran Terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada satu sistem pendidikan nasional. Ciri-ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajarannya yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, silabus yang dibuat oleh guru memuat mata pelajaran yang menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum pada tahun 1957 atau Tata Negara dan Tata Hukum. Pada kurikulum ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Selanjutnya pada tahun 1962 atau disebut mata pelajaran Civis di UUD 1945. Kurikulum ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Selanjutnya pada tahun 1964 atau Retajana Pendidikan. Pada tahun ini, kurikulum ini menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Retajana Pendidikan 1964, pokok-pokok pikiran kurikulum 1964. Yang menjadi ciri kurikulum ini adalah bahwa pemerintah keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk membekali pada jenjang sekolah dasar atau SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada rencana Wardana yang memuat pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan dan jasmani. Selanjutnya pada kurikulum pada tahun 1968 atau materi tentang Civis dan PKN. Adanya kurikulum ini bersifat politis mengganti pendidikan pada tahun 1964 yang diceritakan sebagai produk Orde Lama. Tujuan pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, dan dapat mempertinggi kecerdasan, keterampilan, dan moral budi pekerti dan keyakinan agama. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum ini menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, yaitu kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Selanjutnya pada tahun 1975 yang dikenal dengan mata pelajaran pendidikan moral dan Pancasila atau PMP, dan
yang disebut dengan CIVIS mata pelajaran pendidikan kewargaan negara atau PKN. Pada kurikulum ini berisikan materi Pancasila sebagai diuraikan di dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sesuai dengan TAP MPR pada tahun 1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak siswa dari SD, SMP, SMA atau MA, SPG, dan sekolah kejuruan. Tujuannya agar pendidikan dan pembelajaran PMP agar lebih efektif dan efisien. Latar belakangnya lahirnya kurikulum ini pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO. Saat itu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem internasional atau dikenal dengan satuan pelajaran. Selanjutnya kurikulum pada tahun 1944 yang disempurnakan. Kurikulum ini menguasai proses skill. Kurikulum ini mengutamakan pendekatan profesi, tetapi faktor tujuan tetap penting, yang mana posisi siswa sangat ditempatkan dalam subjek belajar. Dari proses mengamati suatu pengelompokan, mendiskusikan sehingga melakukan model cara belajar ini disebut dengan cara belajar siswa aktif. Konsep ini dalam kajian pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran PMP makin dikokohkan dalam kurikulum 1984. Uraian pokoknya dijabarkan menurut urutan sila-sila Pancasila. Selanjutnya pada tahun 1994 muncullah PPKN. Kurikulum ini merupakan perpaduan antara kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama di dalam kurikulum 1975 dan 1984. Namun sayangnya kurikulum ini antara tujuan dan prosesnya belum berhasil dalam pembelajaran, sehingga kritikan berdatangan disebabkan belajarnya dinilai terlalu berat dari muatan nasional hingga muatan lokal. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Pada tahun 2004 atau disebut kurikulum berbasis kompetensi yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi KBK, suatu program pendidikan berbasis kompetensi mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memilih unsur edukatif. Nah, strukturnya kompetensi didasarkan KBK ini dirinci dalam komponen aspek kelas dan semester. Selanjutnya pada tahun 2006 atau disebut dengan KTSP. Pada kurikulum 2006, pemerintahan pusat menetapkan standar kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mengembangkan dalam bentuk yang mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Menjadi tanggung jawab sekolah bawah dan binaan dipantau Dinas Pendidikan daerah setempat. Selanjutnya pada tahun 2013 atau disebut dengan K13, pada kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional, merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna,
mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Selanjutnya pada tahun 2020 atau disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar 2020 ini didasari oleh Pemkebud No. 3 tahun 2020 tentang daerah ini, atau Nadiem Makarim menjadi tokoh penggagas terkait dengan wacana Merdeka Belajar, utamanya di perguruan tinggi. Menurut Nadiem, Kemenkub menyiapkan strategi yang tidak bisa keluar esensi pendidikan, yakni kualitas guru-guru tidak akan bisa digantikan dengan teknologi. Teknologi sebagai alat bantu guru meningkatkan potensi mereka dan mencari guru-guru penggerak terbaik, serta memastikan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Sekian pemaparan video dari saya, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.